Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Eko Papa Channel. Pagi ini, tanggal 1 Januari 2025. Ada beberapa berita yang bisa kami sajikan dalam channel kita. Pertama adalah antara Rusia dan Ukraina telah terjadi pertukaran tawanan perang. Pertukaran tawanan perang ini sudah berlangsung beberapa kali, dan pada pertukaran kali ini masing-masing pihak memperoleh kembali tentaranya yang ditawan oleh pihak lawan, di mana Ukraina mendapatkan 189 tawanan kembali ke negaranya, dan Rusia mendapatkan 150 tawanan yang ditawan oleh pihak Ukraina. Pertukaran ini dilangsungkan secara resmi antara Presiden Zelensky dan Menteri Pertahanan Rusia. Tampak dalam siaran televisi keluarga yang menjemput mereka banyak menangis bahwa sang keluarganya telah bisa kembali dalam pelukannya dalam keadaan selamat. Berita berikutnya adalah terjadi di Filipina. Kita ketahui Presiden yaitu Bongbong Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte adalah dua tokoh yang sebetulnya berseteru, di mana mantan Presiden Marcos yang dulu pernah digulingkan telah berhasil putranya Bongbong menjadi terpilih sebagai presiden. Sedangkan dalam proses Pilpres kemarin mereka telah berkolaborasi, berkoalisi, dan ada pasangan Bongbong dan Sara, Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Rupanya perseteruan di balik klan dinasti politik tersebut masih berlangsung, sehingga di kantor antara presiden dan wakil presiden tidak bisa harmonis. Dan sementara itu, menurut pengamat tadinya mengharapkan bahwa Sara Duterte meskipun berposisi sebagai wapres bisa memimpin dan mengarahkan kepemimpinan di istana. Namun Bongbong Marcos sebagai presiden tentunya lebih cerdik dan melakukan langkah-langkah taktis sehingga berbagai manuver sang wapresnya bisa dihalangin dan bahkan dianulir, dan hal itu yang membuat krisis semakin meruncing. Dan terakhir dari keluarga Sara Duterte bahkan muncul teruncap bahwa mereka ingin membunuh Bongbong Marcos. Nah, karena berita ini sudah terkuak, maka Bongbong Marcos pasti tidak ingin hal itu terjadi, dan dia memang betul-betul memojokkan Sarah, dan kini posisi Sarah memang sangat terjepit, dan pihak parlemen pun banyak yang memihak kepada Presiden Bongbong. Berita berikutnya adalah pertemuan antar mantan gubernur dan wakil gubernur DKI di Balai Kota. Di situ berkumpul ada Fauzi Bowo, ada Sutioso, ada Patria, tidak ketinggalan ada Anies Baswedan dan Ahok. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak yaitu Ahok dan Anies tampak bicara sangat serius dan sangat intim, dan nampak sedikit mojok. Kemudian dalam wawancara dengan wartawan yang mengejarnya, baik Ahok
dan Anies, keduanya sepakat bahwa ada memang yang dibicarakan, namun tidak untuk dirilis saat ini. Nanti akan dirilis. Nah, kira-kira apa mengenai pembicaraan itu? Tentu hanya beliau berdua yang bisa menjelaskan. Berita berikutnya kita lansir, ada kecelakaan kecil di Cilincing, Tanjung Priok, di mana ada petasan yang sempat membakar atap rumah warga. Akibat daripada terbakarnya rumah tersebut, ada satu warga berumur 70 tahun harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, jadi ini hati-hati ya. Memang petasan selalu membawa bencana. Bahwa keasikan bermain petasan barangkali tidak seberapa, namun efeknya membawa kebakaran, dan hal ini terus berulang setiap kali. Setiap ada perayaan tahun baru, selalu ada yang main petasan, main kembang api, dan lain sebagainya. Dan nyata-nyata kali ini ada pihak yang mengalami celaka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Demikian berita hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas.